salawat itu. Banyak-banyak dia baca, Bu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Itu mereka pertamanya minta tebusannya itu tambah naik. Dari yang mungkin 100 juta yang naik jadi 200 juta. Dia nggak mau, tetap nggak mau bayar. Suaminya bujuk-bujukin dia, telepon, tolongin dong, tolongin saya. Kamu kan uangnya ada. Dia tetap nggak mau ngasih. Selebihnya dia terus saja dia baca sholawat itu tiap hari beribu-ribu kali. Subhanallah. Dapat hari kelima, suaminya pulang gitu aja. Tanyain, kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain, udah dibebasin begitu aja. Subhanallah, subhanallah. Nggak ada yang nggak beres, Bu, pakai sholawat. Itu yang disampaikan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau bilang, nggak ada permasalahan di dunia ini nggak selesai pakai sholawat, nggak ada. Nggak ada, selesai semua pakai sholawat. Ada ustazah, saya punya masalah, saya udah banyakin sholawat, nggak kelar-kelar juga, kurang banyak. Banyakin lagi. Sambil tentu saja perintah Allah jangan dilanggar, dosa-dosa ditinggalin. Lah kalau kamu pergi baca sholawat, tapi perintah Allah kamu tinggalkan, sholat duhur kagak, sholat asar enggak, tapi kerjaannya yang penting kan saya udah sholawat, yang penting saya udah sholawat. Masalah-masalah kok nggak kelar nih, Ustaz Ali mah bohong nih. Enggak, Bu, perintah Allahnya kamu kerjakan. Tuh orang yang baca sholawat tapi enggak ngerjain perintah Allah, kayak orang pakai kerudungan tapi nggak pakai baju dah. Ya kan gitu. Yang wajib malah dia nggak kerjain. Nggak gitu ceritanya, Bu. Nah, jadi dikerjakan perintah Allah, dijauhi larangan Allah. Tambahan amalan sunnahnya adalah dengan membaca sholawat. Insya ini saya ulang-ulang ini, insya, biar kamu niat benar-benar di dalam hatimu, ya saya mau baca sholawat selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, saya mau tertibin nih urusan. Karena memang kita punya urusan nih kan banyak ya, Bu ya. Nggak ada orang hidupnya ideal tuh, nggak ada, pasti ada aja susahnya. Ntar ada yang susah bagian urusan suami, ada yang susah bagian urusan anak, ada yang susah bagian urusan rezeki, ada yang susah bagian urusan dijahatin orang, ditipu, ada aja. Hidup memang satu paket. Nah, biar kita nih saat menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, kita berhasil melewatinya, maka pakai senjatanya namanya sholawat. Insya. Yang kedua, kamu kalau kepengen deket sama Nabi Muhammad SAW, kerjain sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, kerjain. Nggak usah yang gede-gede. Siapa diantara kita yang mampu ngerjain sunnahnya Nabi yang besar-besar? Nggak ada. Itu mah kelas-kelasnya sahabat Nabi Muhammad. Bangun malam sampai bengkak telapak kaki. Ibu-ibu kalau bengkak sih palingan gara-gara asam urat, hipertensi, Ibu ya. Atau gara-gara gula darah, kesleo, nah kayak gitu aja kita. Diabetes tuh juga kadang bikin kaki bengkak. Tapi gara-gara kebanyakan sholat malam, nggak ada nih rupanya di sini. Muka-mukanya nggak ada yang begitu tuh di sini. Betul? Sholat subuh ada yang terlambat apa enggak nih? Enggak ya, insya Allah ya. Ya Allah. Bu, hidupkan sunnah. Enggak usah yang besar-besarnya, kita nggak mampu. Sekurangnya yang kecil-kecilnya deh. Apaan sudah yang kecilnya tuh? Kayak misalnya kamu nggak sanggup bangun malam sampai bengkak telapak kaki, sekurangnya 2 rakaat, 4 rakaat.
Atau sekurangnya 7 rakaat sholat witir kamu sholatkan sebelum adzan subuh. Bangun sebelum subuh walaupun 1/4 jam, walaupun setengah jam. Kamu tengadahkan tanganmu, kamu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Masuk rumah kaki kanan, keluarnya kaki. Hadir di majelis dengan adab-adabnya kamu pakai, dengerin kajian dengan benar, yang khusyuk. Itu semuanya merupakan bagian dari sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada saudara, berbuat baik kepada keluarga, bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan jangan sambil berdiri, makannya sambil, jangan pakai tangan kiri, pakainya tangan. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak diantara kita yang zaman kecil kita masih kerjain, udah gede-gedean lupa. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zaman anak kita kecil tuh. Zaman kita kecil kita mesti amalin. Anak kita kecil kita ajarin. Giliran anak kita gede dia lupa, emaknya juga lupa. Banyak yang begitu. Yuk nih di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani kita hidupkan lagi. Kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku kelak akan bersama denganku di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu, itu karunia Allah. Kalau kamu dikasih sama Allah, hidupnya itu dekat sama sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kamu ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad yang kamu mampu gitu. Kamu periksa setiap kamar mandi, pastikan kakinya kaki kiri, masuknya keluarnya kaki kanan. Yang hal-hal kayak beginian nih, kalau kamu diberi kemudahan, itu merupakan pertanda Allah cinta sama kamu. Enggak semua orang dikasih kayak begitu. Enggak semua orang dikasih kayak gitu. Andai kamu dikasih kayak begitu, dekat sama Nabi dan menghidupkan sunnahnya Nabi. Ini di bulan Rabiul Awal kita periksa lagi nih sunnah-sunnahnya yang kemarin-kemarin terbengkalai, kita hidupkan kembali. Sunnah tersebut sambilan. Setiap kali masuk kamar mandi kaki kiri kita bilang, ya Rasulullah, saya dengan kau masuk kamar mandi kaki kiri, saya pun juga kaki kiri biar mirip kaki saya dengan kakimu wahai Rasul. Luarnya kaki kanan, ya Rasulullah biar mirip kaki saya sama kakimu wahai Rasul. Nanti gitu juga sebelum tidur pergi wudhu. Ya Rasulullah, saya dengar kau berwudhu sebelum tidur. Saya juga wudhuan Rasulullah sekarang nih sebelum tidur. Biar tidur saya mirip dengan tidurmu wahai Rasulullah. Miringnya kaki kanan, miringnya badannya ke arah kanan. Ya Rasulullah, biar mirip diri saya dengan dirimu. Karunia ibu-ibu saudara sekalian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala memiliki kemiripan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam urusan-urusan yang kecil. Saya ingat saya punya teman seorang ustazah di Australia. Namanya Ustazah Ibtisam. Satu waktu beliau datang ke Indonesia, dia cerita. Dia bilang, saya sekarang banyak mentalkin orang-orang Australia masuk Islam. Mualaf. Alhamdulillah katanya Islam mulai naik di negeri-negeri barat sana ya. Dia bilang hampir setiap hari Jumat, kadang juga nggak harus Jumat, saya mentalkin yang laki-laki dengan ustadz, yang perempuan ditalkin tempat saya nih di masjid, tapi yang talkin beliau itu kalau perempuan. Dia bilang satu hari ada satu keluarga masuk Islam, bapak ibu mempunyai anak-anak yang sebagian anaknya masih kecil-kecil.
Saya pun mentalkin mereka semuanya masuk Islam. Itu ibu, dia bilang, sejak dia masuk Islam, kerjaan tiap hari teleponin saya mulu, nanya macem-macem. Ustazah, Nabi Muhammad kalau makan gimana? Ustazah, Nabi Muhammad kalau mau keluar rumah kayak gimana? Ustazah, tanya mulu tentang Nabi Muhammad. Dia bilang satu hari si ibu ini telepon saya subuh-subuh. Saya baru habis selesai sholat subuh, telepon berdering, saya angkat dari si ibu itu. Dia bilang, Ustazah, anak saya sakit gigi. Saya bilang, iya. Kalau gitu kamu bawa aja, saya bukan dokter gigi. Saya nggak ngerti caranya ngadepin anak sakit gigi. Dia bilang, bawa aja ke dokter gigi. Dia bilang, akan Ustazah, saya akan. Ibu tolong jangan foto ya Bu ya. Dia bilang, saya akan pergi ke dokter gigi nanti kalau pas waktunya dokter gigi buka praktek jam 8 pagi, itu kan masih subuh. Saya cuman mau nanya sama Ustazah, Nabi Muhammad pernah sakit gigi gak? Saya bilang, waduh, saya nggak pasti Nabi Muhammad pernah sakit gigi apa enggak, tapi yang pasti Nabi Muhammad pernah tanggal giginya. Dan Nabi Muhammad juga pernah sakit-sakit yang lain, sakit kepala dan seterusnya. Dia bilang, Ustazah, Nabi Muhammad kalau sakit gigi atau sakit yang lain, apa yang Nabi Muhammad baca, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Biar anak saya sebelum pergi ke dokter gigi udah saya ajarin dia ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad. Saya ajarin sama dia, Nabi kalau sakit baca alhamdulillah ala kulli hal. Dia tanya lagi, apa artinya Ustazah? Artinya Allah terima kasih atas kepadamu, ya Allah terima kasih kepadamu ya Allah atas keadaan apapun yang kau berikan. Wah, Masya Allah ya Ustazah, Nabi Muhammad dikasih sakit aja masih tetap terima kasih sama Allah. Akan saya kerjakan Ustazah. Ini sekarang nih saya mau ajarin anak saya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih Ustazah. Dia bilang karena penasaran sama keluarga ini dan karena sayang sama mereka nih, saya ngerasa kayak sering diajarin sama keluarga ini. Dia bilang, akhirnya satu hari saya memutuskan untuk datang ke rumahnya. Saya datang ke rumah dia di hari yang suaminya lagi pergi kerja. Datang ke apartemennya, dia bilang, saya pun ngobrol sama dia sebab dia masuk Islam dan seterusnya. Dia bilang sampai akhirnya lagi tengah-tengahan bicara nih, tiba-tiba dia bilang, maaf Ustazah, saya harus antiin Ustazah, sebentar aja Ustazah, sebentar. Saya pikir darurat apa gitu, saya pikir dia mungkin lupa buat matiin kompor atau lupa nyabut setrikaan. Saya kirain ada hal darurat apa gitu, karena dia bilang bukan nggak sopan Ustazah, maaf ya Ustazah, saya tinggal dulu Ustazah. Dia ternyata sambilan ngobrol itu gede ngeliat anaknya kecil umur 4 tahun 5 tahun masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Dibuka pintu kamar mandi, dikeluarin lagi anaknya. Dia bilang, nak, mama tadi lihat kamu masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Dia bilang, nak, mama ajarin kamu kalau masuk kamar mandi kaki apa? Kaki kiri mama. Yang mana kaki kiri nak? Yang ini mama. Oke, sekarang kamu ulangin lagi, kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri mama. Biar kenapa nak? Biar kaki saya mirip kaki Nabi Muhammad mama. Biar apa nak? Biar nanti di akhirat saya ada di belakang Nabi Muhammad mama. Bagus. Masuklah kembali nak. Mama akan liatin kamu dari sini. Dia bilang subhanallah. Dia bilang sama saya, Ustazah Ibtisam, Ustazah Halimah, saya banyak dapat pelajaran dari para mu'allaf ini. Menghargai Islam lebih daripada kita mampu menghargainya. Kita kadang-kadang Bu ya, Islam dari kecil, jadi kita tuh gak kepikiran banyak hal gitu. Nah mudah-mudahan deh Allah kasih kenal kepada kita keindahan-keindahan Islam.
Pelajaran-pelajaran dalam kehidupan Allah terus ajarkan kepada kita sekalian, insya Allah. Yang ketiga Bu, kalau mau dapat berkah-berkahnya maulid, berkah-berkahnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kalau ibu dengar ada maulid di mana, ada maulid di mana, hadirin. Saat qiyam, saat berdiri kayak tadi tuh, ibu sampein hajat-hajat ibu bilang, ya Allah, jangan jauhkan saya dari Rasulullah, jangan jauhkan saya dari Rasulullah. Hari ini saya ikut berdiri hormat untuk ucap salam kepada Nabi Muhammad, saya berdiri di dunia ini. Ya Allah, di hari akhirat nanti pertemukan saya, berdirikan saya di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk seindah-indah perjumpaan. Amin ya rabbal alamin. Hadir maulid Bu, kayak sekarang nih kita kerjakan nih, ibu sekalian, pakai adab. Salah satu adabnya dengarkan dengan khusyuk, niatkan untuk mengamalkan yang diajarkan, ibu ya, iya kan? Hadir dengan khusyuk. Masalah yang lain tuh Bu, urusan dunia bisa menyusul, nggak jadi soal. Kita hadir, kita dengerin, bagian dari adab. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, bagian dari adab kita untuk menghadirkan hati, menghusyukkan pikiran, sehingga yang turun berhasil kita dapatkan. Saya ingat di majelisnya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Duror ini Bu. Lagi beliau tengah-tengah ngajar, tiba-tiba ada suara anak kecil nangisnya kayak orang kesurupan. Kayak ngelihat sesuatu yang menakutkan, nangis sampai sekencang-kencangnya. Orang-orang jadi panik, kayak minta Habib Ali buat berhentiin kajiannya gitu. Tapi Habib Ali lanjut aja. Habis itu nggak lama ada kedengeran suara kuda di dekat situ meringkik sekencang-kencangnya, ibu-ibu sekalian. Kayak mau lari gitu kudanya. Kayak mereka ngasih isyarat buat Habib Ali buat berhenti dulu aja majelisnya, bagaimana nih kita tenangin kudanya gitu. Tapi Habib Ali lanjut aja terus majelisnya, sampai selesai majelisnya. Habis selesai majelis, udah shadaqallahul adzim, sudah wa'afu minkum gitu ya. Udah selesai nih majelisnya, udah tutup majelisnya. Habib Ali bawa ngasih tahu. Kata Habib Ali, itu tadi ulahnya setan. Setan ketika ngelihat rahmat yang turun banyak, setan ketika ngelihat ampunan turun banyak, setan gak mau kamu dapat ampunan tersebut. Pikirnya setan enak aja, segitu gampangnya kamu mau pada dapat ampunan dari Allah. Jangan sampai, gak bisa, tidak semudah itu kata setan. Jadi setan pun berusaha untuk mengalihkan kalian dari rahmat, mengalihkan kalian dari ampunan, dengan setan menampakkan dirinya kepada anak kecil. Makanya anak kecilnya ada nangis, ketakutan, kayak kesurupan tadi itu. Ketika ngelihat kitanya tetap khusyuk, dia pun berusaha. Dia datang ke kuda, nakut-nakutin kudanya sampai kudanya meringkik ketakutan tadi itu. Dia bilang itu semuanya adalah ulahnya setan yang gak rela kalian dapat turun hujan rahmat, gak rela kalian dapat turun hujan ampunan, hujan ijabah doa turun kepada kita semuanya, kata Habib Ali Habsyi. Nah itu yang sering terjadi di majelis-majelis kita nih Bu. Kita lagi enak-enak, khusyuk dengerin, tiba-tiba diajakin sama tetangga, sama sebelah, pasar keburu tutup. Ustadzanya kayaknya masih mau lama nih, belanja dulu aja yuk. Ya udah, ayo dah, gampang bener, cuman urusan bawang, gampang bener ninggalinnya. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang nih lagi enak-enak dengerin, tiba-tiba Shopee di HP kita nih, tiba-tiba bunyi,
Tiba-tiba ada pemberitahuan. Masya Allah, akhirnya teralihkan. Akhirnya scroll HP-nya. Nggak tahu lagi tuh. Lah ustazah tadi ngomong apaan tadi ya? Nggak bisa konsentrasi. Itu ulahnya setan. Kadang-kadang kamu udah mau khusyuk, sebelah ngajakin ngobrol. Siapa itu? Kadang-kadang khusyuk, tetangga-tetangga, teman-teman semua khusyuk. Gak ada handphone bunyi, gak ada yang ngajakin jalan keluar. Kena angin, ya ampun ngantuk banget ya. Itulah cara setan buat memalingkan kita dari majelis-majelis yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Rahmat Allah ditebar. Itu yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis panjangnya beliau menceritakan bahwa malaikat-malaikatnya Allah ada di atas muka bumi ini punya tugas sayyahin, tukang jalan-jalan. Ngapain? Yaltamisuna majalis dzikir. Mereka mencari majelis-majelis yang orangnya pada ingat Allah, orangnya pada ingat Rasulullah, orangnya pada berzikir menyebut nama Allah, orangnya pada bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mereka para malaikat-malaikat tersebut kalau udah ketemu duduk di majelis tersebut mendoakan yang hadir di majelis itu. Doain. Maka nih ibu-ibu nih, kita hadir di majelis yang kita lihat orang-orangnya. Malaikat-malaikatnya kita nggak bisa lihat. Tapi mudah-mudahan tidak terhalang dari keberkahan doa-doanya para malaikat. Katanya Allah Subhanahu wa taala, nazalat ilaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di majelis ilmu. Maka yang sampai ngantuk tuh karena tenang. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah yang paling kita perlukan ini Bu, turun deras di majelis-majelis yang semacam ini, di majelis-majelis maulid yang insya Allah akan kita hadiri di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jangan sampai kita nggak kebagian, jangan sampai kita nggak kebagian. Bu, kalau kebagian secercah, setetes dari rahmatnya Allah yang turun, bisa sangat mungkin menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Maka kita carinya di majelis-majelis yang semacam ini dengan kita melaksanakan adab-adabnya insya Allah. Bu, yang terakhir, kalau kamu pengen deket sama Nabi Muhammad, yang sayang sama umatnya Nabi Muhammad. Yang sayang sama umatnya Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Ya siapapun, semua. Termasuk diri kamu, sayangi diri kamu dengan tinggalin dosa. Sayangi diri kamu dengan laksanakan perintah Allah SWT. Sayangi suami, sayangi anak, sayangi orang tua, sayangi saudara-saudara. Ya Bu ya, kalau bukan kita yang sayang sama kakak adik kita, siapa lagi? Siapa lagi? Saudara kita mesti kita yang nyayangin. Saudaraku sekalian saya muliakan, suami kamu, kalau bukan kamu yang nyayangin siapa lagi? Emang mau kalau suaminya disayangin sama orang lain? Nah kan pada nggak mau kalau kita yang sayang sama suaminya. Anak-anak kamu, ibu-ibu saudaraku sekalian, sayangin, kesian loh anaknya. Kalau sama kamu nggak disayangin, dia disayangin sama siapa coba? Sayangin yang sayang, sama anak-anaknya yang sayang. Lihat dia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Lihat dia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau anak kamu lagi ngeselin, kamu pengen cubit, kamu ingat lagi ya Rasulullah, saya kepengen cubit anak saya nih Rasulullah, saya kesel sama dia, tapi saya ingat anak saya kan bukan cuman anak saya, tapi umatmu ya Rasulullah. Saya nggak berani mencubit umatmu wahai Rasulullah, khawatir engkau akan meninggalkanku wahai Rasul. Anakmu disakiti, Nabi Muhammad marah Bu. Nabi Muhammad marah. Sama siapa? Sama yang nyakitin. Kalau yang nyakitin anakmu adalah kamu sendiri, bisa jadi
Sebab Allah Subhanahu wa taala marah padamu, Nabi Muhammad marah padamu. Ingat, anakmu hambanya Allah, anakmu umatnya Rasulullah, yang sayang sama anakmu. Yang sayang. Kalau kamu gak sayang sama anakmu, nanti Allah gak sayang sama kamu. Kalau kamu gak sayang sama anakmu, nanti Nabi Muhammad gak sayang sama kamu. Kamu pengen dapat kasih sayangnya Allah, kamu pengen dapat kasih sayangnya Nabi Muhammad dengan syafaatnya, maka yang sayang sama seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Yuk akhir majelis, yang masih ada air kita buka airnya. Tuh, baca sholawat. Kalau udah habis ya udah nggak apa-apa. Kita mau baca sholawat tibil qulub 8 kali kita niatin, biar pada sehat-sehat semuanya. Sehat zahir batin, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, amin. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala, pikiran-pikiran kita nih biar disehatkan Allah Subhanahu wa taala, biar dijernihkan Allah Subhanahu wa taala, biar nggak suka berpikir ngeres, biar nggak suka berpikir kotor, biar semuanya jernih semuanya insyaallah, amin ya rabbal. Biar nggak gampang suudzon, biar nggak gampang buruk sangka, biar nggak gampang ragu-ragu. Dan kita juga minta sama Allah Subhanahu wa taala, hati kita biar disehatkan semuanya insyaallah. Imannya biar kuat, takwanya biar kuat, biar ridho sama semua keputusan Allah Subhanahu wa taala, biar gede sabarnya, biar gede syukurnya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, hati kita biar gede cintanya. Hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Makanya kalau kita sampai segini tuanya belum juga punya rasa cinta gede sama Allah, belum juga punya rasa cinta gede sama Nabi Muhammad, nih emang penyakitnya banyak nih, hati kita nih belum sehat, hati kita nih teman-teman. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala biar disehatkan hati kita, biar selamat semuanya. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Biar hatinya pada sehat, biar hatinya pada lembut, biar hatinya pada baik insyaallah, biar hatinya pada takwa, biar hatinya enggak punya khauf, enggak punya roja kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita. Nanti airnya bawa pulang, kasih minum anak-anaknya, kasih minum keluarganya. Mudah-mudahan Allah sehatkan zahir batin kita semuanya insyaallah. Yang lagi ada sakit-sakitnya badan juga kita minta sama Allah kesembuhan segera insyaallah di hari yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat saat kita sedang mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala azamatu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian dan menyembuhkan semuanya insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah biniyati syifa'an jilan syifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah berikan kesembuhan, kesehatan bagi mereka semuanya. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi syifa'an la yughadiru saqaman wala alama ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. Ya Allah, pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Rahmati kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan ada sesiapapun di antara kami yang Kau halangkan dari syafaat Nabi Muhammad dan dari rahmat-Mu ya Allah. Sayangi kami di saat hidup, sayangi kami di saat mati, sayangi kami di saat sehat, sayangi kami di saat sakit, sayangi kami di saat mampu, sayangi kami di saat tak berdaya, sayangi kami di saat cukup, sayangi kami di saat miskin, sayangi kami di saat mengerti, sayangi kami di saat kami bodoh. Sayangi kami dalam keadaan apapun ya Allah. Sayangi kami di saat kami sedang dicinta. Sayangi kami di saat kami sedang dibenci. Sayangi kami ya Allah dalam segala keadaan-keadaan kami. Sayangi kami di saat kami sedang mengerjakan taat ya Allah. Dan terimalah taat kami, ibadah kami. Sayangi kami bahkan di saat kami sedang berbuat maksiat ya Allah. Karuniakanlah taubat pada kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami. Sayangi kami dimanapun dan kapanpun saja kami berada ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sayangi kami di saat ajal kami tiba nanti ya Allah. Yang ringan saja di saat sakaratul maut kami ya Allah. Jangan dikasih sakit yang berat-berat ya Allah. Jangan dikasih susah yang berat-berat ya Allah. Mudahkan semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa ini kami mohonkan untuk kami, untuk kedua orang tua kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk ponakan-ponakan kami, untuk kakak adik kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk guru-guru kami,
untuk yang hadir di majelis bersama dengan kami. Ya Allah, sayangi semuanya ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Kasihani semuanya ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, di dunia sampai di akhirat nanti ya Allah. Yang sudah berumah tangga di antara kami ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk rumah tangganya, hingga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad buat anak-anak kami ya Allah. Dekatkan anak-anak kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukankah anak kami adalah umatnya? Kenalkan anak-anak kami kepada Nabi Muhammad dan kenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kami ya Allah. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Dekatkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kami ya Allah, dan dekatkan anak-anak kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan siapapun di antara kami untuk tetap menjadi umat Nabi Muhammad dunia sampai akhirat. Dunia sampai akhirat. Jangan ada sesiapapun di antara kami dan semua orang-orang yang kami sayangi terhalang dari Nabi Muhammad di akhirat ya Allah. Jangan biarkan ya Allah. Izinkan semua dari kami matanya kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Memandang wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Memandang senyum teduh Nabi Muhammad ya Allah. Mendengar suara Nabi Muhammad ya Allah ketika mengatakan ummati, ummati, ummati. Ya Allah, izinkan kami berada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang terhalang ya Allah. Jangan ada yang tercecer, jangan ada yang tersisa, jangan ada yang keleleran ya Allah. Pastikan semuanya masuk dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Kami dan semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Ampuni segenap dosa, tutupkan segenap aib. Dengarkan dan kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Apabila datang ajal menjemput kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih artinya hijrah? Hijrah itu artinya pindah.